Apa kabar sahabat? Gimana hari ini, masih rebahan santai kan? Sambil kalian rebahan, gue bakal rangkumin film buat kalian. Jadi daripada kalian lama-lama nonton film, kalian bisa pantengin video kita. Kali ini film yang bakal dibahas yaitu Love, Rosie, tahun 2014 yang disutradarai oleh Christian Ditter dan dibintangi oleh Lily Collins dan Sam Claflin. Film ini menceritakan perjalanan kisah dua orang sahabat, dua sejoli yang bernama Rosie dan Alex. Mungkin kalian pernah punya teman deket tapi lawan jenis. Mungkin juga kalian ngalamin kayak gini. Simak aja videonya sampai habis. Rosie dan Alex udah berteman dekat sejak kecil. Di ulang tahun ke-18 Rosie dan Alex berpesta di klub, berdansa sambil minum-minum. Dengan keadaan mabuk, mereka berciuman. Rosie menyesali perbuatannya pada malam itu karena menurut Rosie itu kejadian yang seharusnya nggak terjadi. Rosie dan Alex berkumpul dengan teman SMA-nya di pantai untuk merencanakan pesta dansa sekolah. Rosie bilang bahwa Greg ngajakin dia buat ke pesta dansa nanti, tapi dia tetap bakalan sama Alex. Tapi Alex bilang bahwa Bethany mengajak Alex untuk pergi ke pesta dansa nanti. Karena Alex masih perjaka, Rosie nge-support Alex buat berpasangan dengan Bethany, buat di pesta dansa nanti. Tapi gimana ya? Mereka berdua tuh kayak yang agak cemburu ketika salah satunya deket dengan orang lain. Ketika pelajaran di kelas, Alex bilang sama Rosie bahwa dia udah nggak perjaka lagi. Dia bilang dia udah nyoblos Bethany. Rosie juga kaget di situ. Pesta dansa sekolah pun dimulai. Walaupun mereka udah punya pasangan masing-masing, tapi Rosie masih lirik-lirik cemburu ke arah Alex. Biar impas, Rosie dan pasangan dansanya, yaitu Greg, mau main jungkat-jungkit. Dan gak disangka cowok maco kayak gini, mainnya durasinya cuma 4 detik doang. Ketika Rosie meragah tongkat Greg, Rosie merasa ada yang aneh. Karet yang dipasang di tongkat Greg gak ada. Ternyata, karetnya tertinggal di terowongan Rosie. Panik tuh, dan langsung pergi ke dokter. Setelah itu Alex bilang kepada Rosie, ngajakin gimana kalau mereka pergi ke Boston. Daripada hidupnya gini-gini aja, kata Alex. Dan Alex juga mau nyoba kuliah di Harvard, jurusan kedokteran. Alex bilang di sana juga ada Boston University yang memiliki kursus manajemen perhotelan, karena Alex tahu Rosie ingin mempunyai hotel sendiri. Suatu hari, Rosie mendapati surat bahwa dia diterima di Boston University. Dengan bersemangat, Rosie langsung pergi ke rumah Alex buat ngabarin. Tapi di rumahnya, Alex sedang kuda-kudaan sama Bethany. Rosie langsung keluar dan pergi ke farmasi karena telat datang bulan. Lalu si penjaga farmasi itu ngasih Rosie tes pack. Setelah dicek, ternyata Rosie itu positif hamil. Rosie yang galau karena berpikir mimpinya hancur dan planningnya seketika jadi kacau. Karena orang tuanya Rosie Katolik, gak mungkin bagi dia buat ngegugurin atau aborsi. Besoknya Rosie ketemuan sama Alex. Karena Alex mau ngabarin bahwa dia dapat beasiswa di Harvard. Tapi di situ Rosie nggak bilang bahwa dia juga keterima di Boston University. Jadinya yang pergi ke Boston cuman Alex doang. Pas perpisahan di bandara, mereka tuh kayak mau ciuman tapi ragu-ragu gemes gitu. Rosie berniat untuk menjaga kandungan sampai melahirkan dan memberikan anaknya ke panti asuhan, lalu melanjutkan mimpinya untuk tinggal di Boston. Planningnya sih begitu. Dengan terpaksa Rosie mengubur dulu mimpinya dan menjaga kandungannya. Hari melahirkannya pun datang dengan mendatangkan bidan ke rumahnya. Namun, setelah melahirkan selesai, Rosie menggendong bayinya dan langsung jatuh cinta kepada bayi itu. Rosie memutuskan untuk mengurus dan merawatnya sendiri. Dia menamainya Katie. Saat Rosie jalan-jalan di kota dengan bayinya, Bethany melihat Rosie ngumpet karena malu baru lulus udah punya anak. Alex datang ke rumah Rosie karena dia dikasih kabar oleh Bethany bahwa Rosie punya anak. Alex kecewa kenapa Rosie nggak terus terang cerita kalau dia punya anak. Rosie nggak cerita ke Alex karena takut menghambat Alex pergi ke Boston. Alex kemudian pulang ke Boston. Dengan keadaan galau di bar, ada orang bernama Phil memperkenalkan kakak perempuannya yang cantik bernama Sally.
Tahun demi tahun, Rosie dan Alex saling ngabarin satu sama lain. Anak Rosie udah tumbuh dewasa. Penjaga farmasi yang berambut merah juga sekarang menjadi teman dekatnya Rosie. Namanya Ruby. Dan sekarang Alex udah tinggal sama Sally. Udah 5 tahun berjalan, akhirnya Rosie bisa kerja. Rosie kerja sebagai cleaning service di sebuah hotel. Dan Ruby sebagai resepsionisnya. Sementara Bethany udah jadi model majalah dewasa. Hubungan Alex dan Sally sedang tidak baik, yang bikin Alex jadi bad mood, juga kangen Rosie. Alex yang kangen dengan Rosie kemudian mengajak Rosie untuk pergi ke Boston. Rosie mendatangi Alex ke Boston dan menitipkan Katie anaknya kepada Ruby. Setelah ketemu kangen, Alex dan Rosie berpesta dan jalan-jalan menghabiskan waktu bersama. Rosie berkata dia nggak menyesali sedikit pun telah mempunyai Katie di dalam hidupnya. Katie lebih mengingatkan Alex dibandingkan Greg, ayah kandungnya Katie. Dari situ mereka langsung mau ciuman nanggung lagi. Kemudian Rosie diajak ke rumah Alex dan Sally untuk makan malam sekalian kenalan. Di sana Sally bilang bahwa dia sedang hamil. Mendengar itu, Rosie langsung kesel karena si pacarnya hamil, tapi si Alex malah ngajakin Rosie senang-senang. Rosie pun pulang lagi ke Inggris. Ketika Rosie sedang kerja bersihin kaca, tiba-tiba datang Greg yang baru muncul setelah 5 tahun dan ingin ketemu anaknya. Rosie tadinya gak mau temuin Greg sama Katie, karena Greg adanya pas udah dia gede, tapi pas susah-susahnya ngurusnya lagi bayi, dia nggak ada. Pas mereka liburan bareng, Greg bisa buat Katie senang. Dilihat-lihat si Greg enak juga nih. Rosie langsung melahap Greg dengan brutal, karena udah lama nggak hayu. Mungkin setelah dipikir-pikir juga Katie senang dengan kehadiran Greg, dan dia juga merupakan ayah kandung Katie. Rosie akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Greg. Alex gak datang di pernikahan Rosie. Dan Rosie pun menelpon Alex karena udah lama gak ada kabar. Ketika Rosie menelpon Sally, Sally ngasih tahu bahwa Alex dan Sally udah lama pisah selama 2 bulan. Tepatnya mereka pisah di hari pernikahan Rosie. Pas Rosie ngontak Alex, Alex bilang bahwa Sally itu selingkuh. Dan ternyata bayi yang ada di kandungannya itu bukan anak Alex. 5 tahun kemudian, Katie udah menjadi remaja dan mempunyai sahabat cowok bernama Toby. Alex menulis surat kepada Rosie tentang perasaan Alex kepada Rosie. Dan katanya Greg bukan orang yang tepat buat Rosie dan ngasih tahu bahwa Alex punya perasaan lebih dari sekedar teman. Surat yang tulis Alex gak nyampe ke tangan Rosie karena Greg nemuin suratnya duluan. Ketika di tempat kerja, Ruby ngabarin bahwa Alex booking room paket honeymoon. Rosie kegirangan tuh dan langsung nelpon Greg. Greg langsung ngomong bahwa dia nggak bisa pulang dulu karena ada kerjaan selama beberapa hari. Dari situ, Rosie nyadar bahwa si Greg selingkuh dan langsung ngedatangin Greg. Rosie gak mau tinggal bareng Greg lagi. Ketika Rosie mau ngebuang barang-barang Greg, dia nemuin surat Alex. Seketika Rosie ngechat Alex buat ngobrolin tentang surat itu, tapi yang ngebales malah Bethany. Dan ternyata Alex dan Bethany udah tinggal bareng, malah mereka udah tunangan dan mau menikah. Ketika pernikahan Alex dan Bethany, Rosie bergegas pergi untuk menyela pernikahan Alex dan Bethany. Tapi pas udah nyampe di sana, Rosie udah terlambat. Mereka udah sah. Di pidato pernikahan, Rosie mengutarakan perasaannya tentang Alex. Sampai Alex berkaca-kaca. Ketika pesta dansa, anaknya Katie menari bersama sahabatnya Toby. Toby mencoba menciumnya, tapi Katie ngelak dan kabur ke rooftop. Alex dan Rosie yang ngeliat itu langsung nyamperin Katie. Alex bilang kepada Katie bahwa itu nggak salah kok. Jangan jadikan itu sebagai pembatas hubungan, karena nantinya dia bisa nyesel kayak Alex dan Rosie. Katie pun langsung gak ragu-ragu mencium Toby. Tak lama setelah itu, Rosie memutuskan untuk menjual rumahnya dan membeli hotel di dekat laut. Ketika hari pembukaan pertama, Alex datang sendirian. Dan di situ akhirnya mereka berciuman dengan penuh keyakinan. Sama beres. Udah. Jadi kayaknya persahabatan antara cowok dan cewek itu 75%-nya salah satunya baper. Jadi kalau menurut gua sih, kalau lu punya kesempatan ya langsung aja gitu. Walaupun emang jodoh gak akan kemana. Makanya kalau punya perasaan itu nyatain aja, jangan kentang gitu. Jadi kalau hidup harus kayak Nike, just do it. Segitu aja video buat kali ini, dan jangan lupa nonton video-video yang lainnya. Sampai jumpa Di video selanjutnya. Udah dicoblos. Lu kate pilkada. Cuk anjing bujur sih ya. Betul. Bethany melihatnya.
Ketika Rossi menelpon Sally. Sally. Salima tadi atau aing.